Family Visit ini adalah program khusus yang dilaksanakan di Lapas Khusus Teroris kelas 2B Sentul atau Lapas Khusus Teroris yang dilaksanakan sejak periode-periode awal, karena ini kan angkatan ke-7 sekarang ini. Tugas pokok dan fungsi dari BMPT bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana terus memantau dan mengawasi perkembangan dan pergerakan mereka, baik dirinya, baik yang bersangkutan WBP maupun keluarga, dengan bertemunya di sini. Family Visit ini diadakan secara idealnya itu 1 tahun 1 kali ya. Tapi pada hari ini itu sudah hampir 2 tahun dengan adanya COVID. Nah, itu yang mengadakan program daripada Derat ya, itu dari BNPT. Lapas di sini hanya memfasilitasi apa yang diperlukan dan apa yang perlu sarana-sarana yang dibutuhkan daripada warga binaan dengan keluarganya. Alhamdulillah, dengan adanya Family Visit ini saya bisa bertemu dengan keluarga saya, yaitu istri dan anak saya. Saya senang ya bisa bertemu dengan suami. Udah sekian lama tidak ketemu, pas ada acara ini diketemukan ya, senang, alhamdulillah. Nggak tahu, saya juga nggak tahu jadi enggak datang hari ini, tapi ternyata alhamdulillah ada surprise gitu kan. Ternyata jadi juga, alhamdulillah seperti itu. Itu sangat luar biasa, saya senang sekali gitu. Ya begitu juga dengan saya, bisa ketemu dengan suami dan bisa berkumpul gitu. Jadi hari ini begitu senangnya gitu. Untuk masker harap dipakai ya. Family Visit ini adalah program khusus yang dilaksanakan di Lapas Khusus Teroris kelas 2B Sentul atau Lapas Khusus Teroris yang dilaksanakan sejak periode-periode awal, karena ini kan angkatan ke-7 sekarang ini. Jadi mereka yang sudah sadar, yang sudah kooperatif di lapas-lapas mereka di mana mereka berada, kemudian diseleksi kembali, diprofiling kembali, yang betul-betul kooperatif, tidak bermain dua kaki, tidak lain di mulut, lain di hati. Itulah yang menjalani sisa masa tahanan, dalam artian mereka mengikuti proses reintegrasi sosial di Lapas Sentul ini dengan kegiatan yang begitu padat. Anak-anak, saudara-saudara sekalian yang hadir sebagai orang tua, keluarga, anak dan istri, ibu bapak, tadi saya lihat saya terharu. Ada 7 workshop di sini, bengkel kerja yang setiap hari mereka tinggalkan bilik kamar mereka, diangkut ke ruangan sebelah, mengikuti pelatihan yang mereka minati, yang mereka miliki bakat, misalnya menjahit, poliponik, otomotif, dan seterusnya. Nah, di tengah proses pendidikan ini yang namanya pembinaan, tentu ada kesempatan untuk bertemu, tetapi ini kolektif. Beda misalnya di lapas lain yang ada istilahnya besukan. Ya, tiap napi kan besuknya macam-macam. Kalau ini kita koordinir siapa yang akan datang, minimal 2 orang, atau anaknya atau anak istrinya, orang tuanya, yang juga sudah mensupport perubahan sikap WBP yang akan dikunjungi. Kelas 2B Sentul, tepuk tangan dong.
hari ini mereka berkumpul yang sekian lama kita rencanakan setelah corona, tetapi tinggal 23 orang. Yang hadir keluarganya adalah 19 orang. Jadi ada 4 orang lagi yang belum sempat karena kurang sehat, belum selesai vaksin, dan itu nanti kita akan usahakan. Jadi ini bentuk pelaksanaan tugas dan tugas pokok dan fungsi dari BNPT, bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana terus memantau dan mengawasi perkembangan dan pergerakan mereka, baik dirinya, baik yang bersangkutan WBPP maupun keluarga. Dengan bertemunya di sini, mereka semakin bersemangat, mereka menyemangati, mereka bisa mengingatkan keluarganya yang datang tetapi belum kooperatif, itu nanti menyatakan sikap, karena kita tidak tahu. Khawatir ada keluarganya yang belum move on, dia sudah move on. Nah, setelah ketemu ikut mensupport, ikut berubah, bahwasanya sikap yang dilakukan keluarganya, suaminya atau anaknya itu adalah sikap yang benar, harus disupport, karena namanya reintegrasi sosial. Inilah keuntungannya bagi program BNPT secara keseluruhan, bahwasanya kita mengemban isu misi bahwasanya penanggulangan terorisme itu harus dari hulu ke hilir, harus menggunakan soft approach. Inilah pendekatan yang kita lakukan dengan mengajak mereka, keluarga mereka datang dari jauh-jauh, ada dari Aceh, ada dari Kalimantan Barat, ada dari Solo, ada dari Poso. Mereka berkumpul dan bertemu di sini, dan juga nanti itu sebentar lagi mereka akan keluar. Karena mereka sudah mendapatkan remisi semuanya, sudah kooperatif, sudah NKRI, sudah tanda tangan pernyataan setia NKRI, ya, mencium bendera yang tadinya menolak Pancasila. Inilah keuntungannya, inilah hubungannya, keberhasilan mereka di dalam mengikuti program yang disusun, yang disiapkan dan direncanakan oleh Kepala BNPT, Deputi, Direktur, Kasubdit, Kasih, dan Subkoordinator ke bawah, agar mereka bisa kita tuntun ke jalan yang benar mendukung NKRI. Pada hari ini ya ada kegiatan family kunjungan untuk warga binaan, di mana merupakan suatu program dari BNPT bagi warga binaan yang baru, dalam artian dalam masuknya ke lapas ini terbagi beberapa sesi ataupun angkatan. Ini angkatan baru kita, yaitu ada sekitar 20 orang. Ditambah dengan yang angkatan lama sebanyak waktu itu ada 8 orang. Sehingga ada program di mana harus mengunjungi warga binaan dari keluarga masing-masing. Biarpun dia ada di Jawa ataupun di luar Jawa. Di sini mengurangi rasa kerinduan yang selama ini tidak dikunjungi dengan adanya pandemi COVID-19. Pada hari ini kita laksanakan kunjungan keluarga di warga binaan. Family visit ini diadakan secara idealnya itu 1 tahun 1 kali ya. Tapi pada hari ini itu sudah hampir 2 tahun dengan adanya COVID. Nah, itu yang mengadakan program daripada DERAS ya, itu dari BNPT. Lapas di sini hanya memfasilitasi apa yang diperlukan dan apa yang perlu sarana-sarana yang dibutuhkan daripada warga binaan dengan keluarganya. Dalam kegiatan family visit ini itu ada beberapa rangkaian kegiatan. Pertama, warga binaan dikunjungi oleh keluarganya, di mana di dalam dikunjungi tersebut diselingi dengan adanya rangkaian kegiatan yang diisi oleh spesialis dari UI berkaitan dengan fisiologinya. Dengan demikian nanti diberi arahan, karena kita ketahui bahwa seorang teroris itu banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat keluarganya tertekan secara fisiologis. Begitu juga dengan mereka yang membawa anak. Dengan adanya kunjungan ini, anak-anak yang ada itu diberikan suatu pengetahuan ataupun diberikan edukasi bagi mereka menggambar, diwarnai, ataupun sarana-sarana lain yang dapat membuat suasana lebih membaur, seolah-olah bahwa di dalam lapas ini tidak seperti di dalam penjara,
apalagi yang diutarakan oleh Pak Profesor, diketahui bahwa lapas ini seolah-olah merupakan suatu pesantren yang dapat dilaksanakan tidak seperti merasa dirinya terkurung ataupun terkekang. Kami sediakan juga bahwa yang mereka tidak dikunjungi oleh keluarganya itu diberikan video call secara langsung dengan waktu yang longgar, dan saya harapkan ke depan bagi mereka-mereka ini yang tidak dikunjungi keluarganya, BNPT dapat memfasilitasi untuk dapat mengunjungi keluarga-keluarganya seperti keluarga-keluarga yang hari ini bisa dilaksanakan. Dengan adanya program ini ya, Family Visit, kita harapkan warga binaan itu ada rasa mengurangi ketegangan yang ada pada dirinya. Kita ketahui bahwa dalam suatu tempat lapas, apalagi ini lapas khusus, warga binaan itu ada rasa stres lah. Apalagi dengan adanya 2 tahun yang lalu tidak ada kunjungan untuk warga binaan dari keluarga-keluarganya. Harapan saya warga binaan akan dapat secara serius untuk melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh BNPT dengan keterampilan yang ada, dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Begitu juga keluarganya, bagi warga binaan bisa merasa tenang bagaimana keadaannya dia selama ada di dalam lapas, apa yang dia ikuti dan apa program yang dia laksanakan, sehingga keluar setelah dari kunjungan ini dia merasa nyaman dan tenang. Alhamdulillah, dengan adanya Family Visit ini saya bisa bertemu dengan keluarga saya, yaitu istri dan anak saya. Saya berterima kasih kepada penyelenggara Family Visit ini, yaitu khususnya buat BNPT yang telah memfasilitasi keluarga saya dari Kalimantan ke Jakarta. Saya senang ya bisa bertemu dengan suami. Udah sekian lama tidak ketemu, pas ada acara ini diketemukan ya, senang, alhamdulillah. Ada acara juga dari psikologi. Acara itu ya, itu maknanya itu sangat mendalam itu ya. Itu ya intinya agar bebas dari sini, ibaratnya jaga keluarga, jangan dilepasin. Ibaratnya jagalah, pesannya itu suruh menjaga keluarga itu. Walaupun ada yang ganggu, ada yang ganggu, makanya suruh pergi. Itu pesan-pesan yang sangat mendalam itu. Ya alhamdulillah dengan acara ini saya ya sangat ya ambisi untuk segera pulang dan ngumpul lagi bersama keluarga, karena saya tidak mau menghilangkan kesempatan tidak mau menghilangkan momentum yang sangat karena momentum itu kan jarang ada gitu kan. Apalagi ini adalah momentum yang sangat ditunggu. Ya mungkin setelah saya pulang dari sini atau bebas dari sini, saya tidak akan menyia-nyiakan keluarga saya, karena saya itu dulu sibuk kerja di luar, sering meninggalkan keluarga. Maka mungkin setelah saya bebas, saya tidak menyia-nyiakan, karena keluarga itu penting, sangat penting. Ya pesan saya tetap bersabar, dan insya Allah tidak lama lagi pun saya akan pulang. Tetap menjaga istiqomahan, jangan lupa selalu ibadah kepada Allah, dan sholat itu yang terpenting, jangan sampai lupa lah itu. Pesan saya sih jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Nah, cuma itu aja lah. Pada hari ini saya sangat senang sekali karena dapat bertemu sama keluarga yang memang udah lama nggak ketemu. Dan pada awalnya istri saya ini nggak jadi datang awalnya seperti itu, cuman ya nggak minat tapi saya terus telepon sama minta bantuan juga sama mentor-mentor saya buat karena kemarin kan harus memang persyaratannya vaksin gitu kan. Tapi kesini mentor saya bilang nggak apa-apa Mas, kalau misal mau datang istri cukup PCR aja seperti itu. Makanya saya juga kemarin bilang juga sama mentor saya,
ya udah kalau kayak gitu saya tolonglah memang hubungin aja istri saya. Dan alhamdulillah apa namanya, kemarin ya udah nanti kita coba. Awalnya juga memang wah baru di ini ya, nggak tahu saya juga nggak tahu jadi nggak datang hari ini, tapi ternyata alhamdulillah ada surprise gitu kan, ternyata jadi juga alhamdulillah seperti itu. Itu sangat luar biasa, saya senang sekali kayak gitu. Nah, begitu juga dengan saya, bisa ketemu dengan suami dan bisa berkumpul gitu. Jadi hari ini begitu senangnya gitu. Acara yang ini ya pakai kertas itu, kertas, dan kita harus mempertahankan keluarga kita gitu ya. Jadi ada yang mengganggu, yang paling berkesan buat saya itu ya kita tetap pokoknya jangan sampai ada gangguan dari luar itu merusak gitu. Jadi saya harus memeluk istri saya seperti itu aja. Oh iya, ada makanan kesukaan suami saya, itu opak dari khasnya kampung gitu ya. Nah, itu terus sama kering tempe, itu juga kesukaan suami saya. Ya, pastinya itu ya, semua orang juga, terutama saya juga ingin segera bebas, dan setelah bebas ingin membina rumah tangga yang lebih baik lah, harmonis, dan mungkin nanti kedepannya saya ya seperti orang-orang pada umumnya pengen usaha gitu, dan mudah-mudahan sukses seperti itu ya. Ya untuk istri ya sabar aja dulu dan doakan semoga cepat bebas, seperti itu aja.